أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin. Salatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pemirsa, berjumpa lagi dalam program Mengharap Ridhomu. Alhamdulillah, di awal saya telah membacakan dan kita telah mendengarkan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 175. Dan insya Allah ayat ini menjadi tema pembahasan kita hari ini, menemani pemirsa di rumah yang sedang menantikan buka puasa. Alhamdulillah di studio ini ya telah hadir Ustazah Mustaqimah yang akan menemani saya ya membedah atau mengkaji lebih dalam ya Al-Quran Surah An-Nisa ayat 175. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Alhamdulillah. Bikhair. Alhamdulillah. Ustazah, jadi hari ini kita akan mengkaji ya Al-Quran Surah An-Nisa ayat 175. Ya, langsung saja Ustazah, seperti apa isi kandungan daripada Al-Quran Surah An-Nisa ayat 175. Silakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Hadirin hadirat yang Allah cintai dan Allah muliakan. Mengenai Quran Surah An-Nisa ayat 175. Mari kita akan perinci ayat demi ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal ladzina amanu billahi. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah, ya. Kita langsung kaitkan ini dengan sebuah hadis sahih yang cukup panjang, yang menjelaskan tentang iman, Islam, dan ihsan. Satu saat Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Muhammad SAW dengan menyerupakan dirinya sebagai manusia yang tidak kelihatan asarnya, tidak ada bekas-bekasnya, tiba-tiba hadir di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian beliau bertanya, mahwal iman, apa itu iman? Apa itu iman? Rasulullah tahu bahwa beliau adalah Jibril alaihissalam yang bertanya lebih tahu. Ya, lebih tahu. Maka beliau berkata, iman itu adalah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada takdir baik dan buruknya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita memiliki iman kepada Allah, kita memiliki konsekuensi untuk mengimani hal-hal yang lain yang telah Allah sebutkan dalam hadis itu tadi. Beriman kepada Allah, mengimani bukan hanya di lisan saja, tapi kita iktikadkan di dalam hati kita. Kita mengakui kehebatan Allah, mengakui keagungan Allah. Allah tunjukkan bukti-bukti akan adanya Allah di alam semesta ini. Allah tunjukkan Allah di dalam Al-Quran ini, ayat-ayat qauliyah yang kita baca, apalagi di dalam bulan Ramadan ini, dan juga ayat-ayat kauniyah yang kita lihat di muka bumi ini. Ketika kita melihat bulan, Masya Allah, bulan begitu indah, begitu tinggi, begitu luar biasa. Siapa yang menciptakan bulan? Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim ketika melihat bulan, dianggap, apakah ini adalah Tuhanku? Ternyata bulan itu bisa berlalu. Ketika melihat matahari, apakah ini Tuhanku? Oh, tidak. Ternyata bisa terbenam.
berarti Tuhanku adalah yang menciptakan seluruh alam raya yang hebat ini. Masya Allah. Yang lebih hebat, yang maha hebat, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak selesai beriman kepada Allah, kita harus mengimani bahwa ada malaikat-malaikat, pesuruh-pesuruh Allah yang mengatur urusan-urusan yang ada di muka bumi ini. Yang ketiga, kita beriman kepada kitab-kitab Allah, bukan hanya Al-Quran. Ada kitab-kitab yang lain yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul. Ada Taurat, ada Injil, ada Zabur yang Allah turunkan kepada nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita beriman kepada rasul-rasul Allah. Kita imani semuanya. Semuanya. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Tidak dibeda-bedakan. Karena saya orang muslim, saya hanya suka dan cinta kepada Nabi Muhammad. Saya juga cinta kepada Nabi Isa alaihissalam. Saya juga cinta kepada Nabi Musa alaihissalam. Saya juga cinta kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya para nabi. Saya juga cinta kepada Nabi Adam, bapaknya para nabi. Insya Allah, semuanya kita imani, semuanya kita cintai. Tidak ada pembedaan di antara satu dengan yang lain. Cuma kita mengimani bahwa Rasulullah SAW Muhammad adalah Nabi akhir zaman, Khatamul Anbiya wal Mursalin. Yang berikutnya, kita beriman kepada hari kiamat. Dengan kita beriman kepada hari kiamat, kita yakin bahwa hidup ini bukan hanya di sini, tapi hidup yang abadi itu adalah hidup setelah hidup di dunia. Kita hidup di dunia hanyalah menumpang minum sebentar, kemudian pergi kepada perjalanan yang lebih abadi, abadal abidin. Dan disitulah kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah dan diberikan balasan. Man amila solihan falinafsihi, wa man amila sayyi'ah falinafsihi, wa man asa'a fa'alaiha, ya dalam Al-Qur'annya. Maka dengan kita meyakini itu, oh ya Allah, saya ini harus berhati-hati dalam bertingkah laku. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, malaikat selalu mencatat, tidak pernah ada yang luput setitik pun. Itulah hikmah dari kita mengimani hari kiamat. Kemudian kita mengimani bahwa semua takdir itu adalah Allah. Semua takdir itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya tercipta begini, hidung pesek? Kenapa kulit hitam? Kenapa mata? Kenapa mata begini? Muka tidak begitu cantik. Alhamdulillah, semua adalah ciptaan Allah. Ketika kita bersyukur, maka kita sebenarnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, beriman itu harus sempurna, menyatakan di dalam lisan, menanamkan di dalam hati, kemudian melakukannya dalam setiap amal perbuatan kita. Kita lanjutkan ayatnya. Wa'tasamu bihi, dan memegang kuat. Wa'tasamu bihi, bukan hanya sekedar apa agamamu? Agamaku Islam. Apakah kamu beriman? Beriman. Kenapa kamu tanya-tanya seperti itu? Kau ragu? Ada KTP. Ada KTP. Bagaimana salatmu? Jadi nggak selesai di iman, tapi juga tadi diwujudkan dalam perbuatan kita melalui rukun Islam. Bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasul. Kita bersyahadat setiap hari dalam sholat-sholat fardu kita. Kemudian melakukan sholat. Sholat kan nomor 2, nanti dulu itu. Sholat nomor 2, jadi nanti dulu. Di nomor 2 kan? Iya, di nomor 2 kan. Padahal kalau kita menomorsatukan sholat, berarti kita menomorsatukan Allah. Ya, kunci segala. Kunci dari segala kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau kita dipanggil oleh pimpinan, oh iya Pak, saya Pak. Bersegera gitu kan. Bu, tolong ya, hari ini jam 7 datang di lantai 3. Anda mendapatkan jabatan baru. Masya Allah. Pakai baju, ya kan, yang paling indah, wangi, sepatunya juga bagus. Pokoknya semua perfect. Perfect. Keluarganya juga dikasih tahu. Ini mau menghadap sama atasan. Menghadap atasan ini. Tapi ternyata ada atasan-atasan, ada raja di raja, ada Malikul Malik. Masya Allah. Malikul Mulk. Raja di atas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jam berapa sih? Cepat sekali ini, zuhur. Nanggung. Sibuk. Bahas status dulu.
waktu zuhur. Jangan lupa sholat. Ternyata cuma bahas status. Ya Allah. Yang ketiga, puasa di bulan Ramadan. Saat ini kita berpuasa di bulan Ramadan sebagai kewajiban kita sebagai seorang muslim. Yang keempat adalah menunaikan zakat. Zakat, para hadirin sekalian, bukan hanya zakat fitrah. Tapi ada zakat-zakat yang lain. Zakat mal, ya. Zakat tanaman, zakat ternak. Semua ada. Semua ada zakatnya. Jadi bukan hanya zakat fitrah. Kita tunaikan yang itu dalam rangka ibadah kepada Allah. Yang terakhir adalah beribadah haji. Man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang mampu untuk melakukan ibadah haji. Jadi wa'tasimu. Iya, wa'tasimu billah. Memegang kuat. Memegang dengan kuat. Dalam ayat yang lain Allah firmankan, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Masyaallah. Absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Masyaallah. Dengar ayat ini. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian istiqomah. Itu istiqomah itu ada kaitannya, memegang teguh itu, konsisten dengan agamanya, konsisten dengan imannya, konsisten dengan Islamnya. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Tatanazzalu itu berbeda dengan hanya nazala. Jadi malaikat yang berdatangan begitu banyak. Apa yang dikatakan? Allah takhafu. Nggak usah takut. Orang yang beriman, memegang teguh imannya, istiqomah di dalamnya, nggak usah takut. Wala tahzanu, nggak usah sedih. Maka kita lihat para ulama kita, para salafus saleh, dengan musibah yang mereka alami, dengan penderitaan yang mereka alami dalam kehidupan mereka, tidak nampak dalam kehidupan mereka kesusahan. Masya Allah. Kelihatannya bahagia. Kelihatannya bahagia terus. Padahal di balik itu Masya Allah. Banyak cobaan ujiannya. Hatta yaqula Rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Hatta yaqula Rasul dan orang-orang yang bersamanya. Jadi tingkatan keimanan itu disesuaikan dengan tingkatan keimanan. Semakin tinggi keimanannya para rasul, para nabi, para ulama itu, ujiannya sangat-sangat luar biasa. Hatta mereka itu sampai bertanya, kapan ini pertolongan Allah itu akan datang? Nah, kita lanjutkan ayatnya. Wa'tasamu bihi fasayudkhiluhum. Maka Allah akan memasukkan mereka. Fasayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatim minhu. Ar-rahmah. Apa makna rahmah? Allahu Akbar. Ini tema kita ini. Ya Allah, rahmah. Ini adalah tema kita pada hari ini. Rahmah. Ada maghfirah, ada rahmah. Rahmah itu artinya sangat luas. Maka ayat di dalam Al-Fatihah yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman, ya. Ini akar katanya sama, Rahimah. Rahman, Rahim, Rahmat. Kasih sayang Allah. Kalau dalam tafsir Jalalain, karangan Jalaluddin As-Suyuti dan Al-Mahli, dikatakan Ar-Rahman, Allah memberikan kasih sayang kepada segenap makhluknya, nggak pandang bulu. Yang muslim, yang kafir, yang fasik, yang munafik, semua dikasih. Maka jangan heran, jangan kemudian kita mengiri. Itu kenapa ya? Tiap hari kerjaannya nggak benar. Bulan puasa juga keliling, ya, makan sana, minum sini, ya misalkan. Tapi kenapa kekayaannya begitu banyak? Istrinya banyak, anaknya banyak, kaya raya. Karena Allah memiliki sifat Ar-Rahman. Tapi jangan sedih, Allah punya sifat Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang untuk ibadnya, untuk hamba-hambanya,
khusus bagi orang-orang yang beriman, khusus untuk orang-orang yang muslim nanti di akhirat, yang nilainya lebih tinggi, lebih luas, lebih hebat dibandingkan dengan dunia seisinya. Fi rahmatin minhu wa fadlin. Enggak selesai di rahmah. Ya, jadi rahmat di dunia, rahmat di akhirat, wa fadlin dan keutamaan dari Allah minhu wa yahdihim. Ya, berarti ada 3 nih. Dan Allah memberikan petunjuk kepada mereka. Sirat, jalan mustaqimah. Ini namanya kebetulan mustaqim, ya, Ustaz. Oke. Semoga Allah berikan ya Baik keistiqomahan. Ustazah, Iya. sebelum kita lanjut, kita break dulu. Pemirsa, kami akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di Mengharap Ridho. Kembali lagi di program Mengharap Ridhomu. Alhamdulillah Ustazah, kita tadi telah banyak mengkaji terkait dengan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 175. Dan Alhamdulillah sebelumnya, ya sebelum saya bertanya lebih dalam terkait dengan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 175 ini, kita sudah mendapat kiriman video, ya pertanyaan dari masyarakat yang ada di Gorontalo. Ya, yang pertama dari Bapak Totos di Telaga. Berikut videonya Ustazah. Assalamualaikum Ustaz. Saya dari Totos di Telaga Pak Ustaz. Saya mau bertanya, apa perbedaan rahmat dan rahim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ada pertanyaan ini Ustazah. Ya, dari Totos di Telaga. Apa perbedaan antara ya rahmat dan rahim? Rahmat dan Silakan, rahim. Iya. Rahmat itu masdar ya. Iya. Rahmatan. Jadi kata benda. Iya. Kemudian kalau rahim itu adalah isim tafdil. Isim tafdil itu banyak ya. Ada af'al, ada kemudian ya, itu tadi rahim dari segi bahasanya. Yang artinya rahimun itu artinya adalah sangat atau maha pengasih, maha penyayang. Jadi tidak ada kasih sayang yang melebihi kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah itu pernah menyampaikan kepada para sahabatnya. Jadi di dalam sebuah peperangan, kalau tidak salah, ada seorang ibu yang kemudian kehilangan anaknya. Anak yang masih menyusu, berarti usianya sekitar 2 tahun kurang ya. Ya Allah, kemana anakku ini? Akhirnya ketemu, apa yang dilakukan? Diangkatnya anak itu, diciumnya, disusuinya, dipeluknya. Air mata ibunya begitu deras ya, berderai karena begitu merasa kehilangan, dan kemudian alhamdulillah bisa ketemu dengan anaknya. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, coba lihatlah bagaimana kasih sayang ibu kepada anaknya itu. Seandainya dia dimasukkan ke dalam api, pasti ibunya itu akan berusaha sekuat tenaga untuk menghindarkan anaknya itu dari kobaran api. Lalu bagaimana kalau dengan kasih sayang Allah? Maka kasih sayang Allah itu melebihi kasih sayang dari seorang ibu kepada anaknya. Masya Allah. Kalau ibu, meskipun anaknya sudah tua, maksud saya sudah besar anaknya, tetap kasih sayang ibu itu tidak pernah berubah, tidak pernah bertepi. Ya, kita sudah dewasa, kalau pulang ke rumah pasti saja, ya, nak, kamu mau makan apa? Mumpung pulang nanti ibu masakan yang kamu suka. Ya, itu orang tua seperti itu. Tapi kasih sayang Allah lebih hebat dan lebih luar biasa. Maka dalam sebuah hadis ya dari Abu Hurairah disampaikan, inna rahmati taghlibu ghadabi, bahwa rahmatku itu mengalahkan murkaku. Ya, kalau misalkan Allah itu maha pemarah, ada yang maksiat, langsung diazab,
ya kan? Berubah kau jadi apa gitu ya, daerahmu luluh lantak dan lain sebagainya. Apalagi umat Muhammad. Umat Muhammad itu memiliki kemuliaan dibandingkan umat-umat yang lain. Allah masih memberikan tenggang waktu. Oh ya, mungkin dia akan taubat, mungkin dia nanti akan bisa menjadi lebih baik. Mungkin seperti itu, Ustaz. Iya. Jadi dengan bergelimang dosa, banyak kesalahan-kesalahan, tapi Allah tetap memberikan pintu-pintu rahmatnya. Masya Iya. Allah. Baik Ustazah, ini kita ada pertanyaan lagi ya, dari Eno di Liluwo. Berikut videonya Ustazah. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Eno dari Liluwo. Saya ingin bertanya, apakah ujian itu adalah rahmat dari Allah? Terima kasih, mohon penjelasannya Ustadz. Ya, jadi ada pertanyaan dari saudara Eno, ya dari Liluwo, bertanya ingin mengatakan bahwasanya apa sih sebenarnya apakah ujian itu ya? Apakah ujian itu adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala? Silahkan. Ya. Apakah ujian itu adalah rahmat dari Allah? Jadi kalau kita melihat objek ya, objek itu kan penderitanya ya. Apakah dia termasuk orang Muslim atau orang kafir? Itu berbeda. Kalau bagi orang kafir bisa saja itu adalah azab atau orang yang ahli maksiat. Tapi bagi orang Muslim bisa saja itu adalah rahmat dari Allah. Kita lihat, misalkan saya berikan satu contoh. Nabi Yusuf alaihissalam. Yeah. Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau dari kecil sudah diberi ujian yang sangat-sangat hebat. Yeah. Meninggal oleh ibunya. Kemudian saudara-saudaranya benci semua kepadanya. Hingga beliau itu dijatuhkan ke dalam sebuah sumur. Dipisahkan dari ayahnya yang begitu sangat mencintainya. Dalam kesendirian beliau terasing di sebuah negeri sebagai seorang budak. Belum selesai juga menjadi seorang budak. Menjelang remaja diuji lagi oleh Allah. Betul. Diuji lagi dengan Allah. Hadirnya wanita penggoda. Menggoda keimanan Nabi Yusuf alaihissalam. Bahkan dalam Quran surah Yusuf itu dikatakan walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi kadzalika linasrifu anhu su'a wal fakhsya. Masya Allah. Itu dalam keadaan semuanya dikunci. Ruangan semuanya dikunci. Tidak ada seorang pun di situ kecuali mereka berdua dan sudah ada kecenderungan ya. Baik Nabi Yusuf maupun wanita penggoda ini, tapi kemudian mendapatkan burhan dari Allah, tanda dari Allah, dilindungi oleh Allah. Ya. Belum sampai di situ, Ustaz. Yang kita tahu bersama, untuk menjaga nama baiknya, perempuan pembesar itu memasukkan Yusuf ke dalam penjara sekian lama. Itu pun ada temannya yang dititipi, kalau kau sudah keluar, tolong ingatlah saya. Lupa lagi. Jadi sekian lama menjadi budak di penjara. Itu adalah rahmat ternyata. Bukti bahwa Allah mencintainya untuk apa? Untuk ditinggikan derajatnya sebagai seorang nabi dan rasul. Ibaratnya Nabi Yusuf ini adalah benih tanaman. Benih tanaman dia masukkan ke dalam tanah. Dimasukkan ke dalam sumur yang jauh di dalam bumi untuk kemudian menjadi tanaman yang menjulang tinggi ke langit, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena keimanannya, karena ketabahannya kepada Allah atas penderitaan demi penderitaan yang dialami. Kaitannya dengan ujian-ujian yang kita alami sekarang ini, berarti apa? Itu adalah bisa saja adalah rahmat dari Allah, kasih sayang Allah. Yang kita tidak tahu, biasanya setelah ujian itu berlalu kita baru tahu ada hikmahnya. Kayak tadi Nabi Yusuf, kenapa dikasih penderitaan begitu? Dia akan diangkat menjadi seorang pembesar negeri. Biar tahu itu bagaimana penderitaan rakyat, bagaimana penderitaan para budak.
sehingga dia memiliki kasih sayang kepada seluruh manusia di zamannya. Setiap ujian pasti ada hikmahnya. Jadi kita berhusnuzon kepada Allah ketika diberi ujian, ana inda dzanni abdi bi. Aku adalah menurut persangkaan hamba. Maka kita berhusnuzon saja kepada Allah. Ya Allah, saya kau diberi ujian seperti ini. Tapi ujian tidak selalu berbentuk yang baik-baik. Bisa saja ujian itu berbentuk yang kaitannya dengan kehidupan yang sehari-hari. kehidupan ini bukan hanya yang baik, tapi juga dalam suasana berpuasa kan. Ya, dengan adanya pandemi juga ini kan merupakan ujian. Ujian dari Allah. Ujian yang buruk, ujian yang baik itu semua juga bisa berbentuk termasuk bentuk ujian dari Allah. Dari Allah SWT. Iya. Kalau kita sudah masuk tahun kedua, ternyata hikmahnya ada ya. Kita jadi tahu ternyata ibadah itu nikmat ya. Nikmat, iya. Nikmat. Waktu dulu belum ada pandemi, kita enak aja kan ke masjid. Setelah ada pandemi, nggak boleh ke masjid. Sempat ya, tahun lalu kita tidak boleh sholat di masjid. Ya Allah. Kita tahu bagaimana menjaga diri dari mencuci tangan. Mencuci tangan. Ternyata itu diajarkan oleh agama kita. Ternyata ada hikmahnya di balik. Kemudian ketika kita lama tidak bersilaturahmi, ini nggak boleh lagi nih Ustadz nih. Tahun ini nih nggak boleh lagi pulang kampung. Larang mudik. Iya. Ada hikmahnya lagi apa ternyata. Hikmahnya itu, Ustazah? Hikmahnya kita menjadi lebih cinta kepada orang tua kita. Lebih rindu kepada orang tua kita. Bisa lewat telepon atau dan alternatifnya lagi kita bisa sekarang ini ya, Masya Allah ya, kita bisa telepon, bisa video call, bisa pakai Zoom ya, jarak jauh ya, kita bisa berhubungan dengan siapapun dimanapun di negara manapun dengan Zoom. Masya Allah, itu adalah hikmah di balik pandemi ini. Dari ujian ada dari ujian-ujian ini ya, kita berharap bahwa Allah memberikan kesembuhan bagi orang-orang yang sakit dan memberikan obat dari semua sakit-sakit yang diderita, terutama dari pandemi ini. Itu adalah doa dan harapan kita. Iya. Menarik sekali ya, Ustazah. Tema hari ini kita berkaitan dengan cobaan dan ujian. Ya, misalkan ada suatu peristiwa yang dialami oleh dalam suatu masyarakat, ya terus ketika masyarakat itu istilahnya mengatakan bahwasanya ini merupakan murka. Iya, murka dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana itu kadang kita melihatnya dari kecenderungan manusia adalah sering melihatnya dari sisi negatifnya. Iya, melihat dari sisi negatifnya. Bahwasanya ini misalkan ada musibah ya di sebuah daerah, langsung dicari itu kesalahan-kesalahannya. Banjir. Oh, ini kenapa ini? Oh, di sana itu memang orang-orangnya itu ini sekali jelek-jelek. Ya kan? Iya. Tapi itu tadi, marilah kita melihat dari segi positifnya, hikmahnya. Ternyata di balik itu ada rahmat. Iya, ada rahmat Allah. Kenapa ada banjir misalkan? Oh iya, ternyata kita semua, bukan hanya di daerah itu. Berarti ada sangkut pautnya dengan yang lain dengan perilaku manusia yang lain. Jadi dhuhara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Oh iya, karena perilaku kita suka membuang sampah sembarangan, kemudian menebang pohon tanpa kemudian melakukan reboisasi, sehingga banjir ya yang kemudian menimpa kepada kita semua, bukan hanya pada yang bersangkutan. Dan bahkan bisa saja itu menjadi rahmat karena apa? Iya, rahmat. Iya, Allah mungkin cinta, iya kan? Sehingga beliau-beliau itu diambil dulu oleh Allah. Para ulama, iya. Hati-hati ketika para ulama itu diambil oleh Allah. Berarti dicabut tanda ilmunya. dicabutnya ilmu. Iya, di masa pandemi ini begitu banyak ya para ulama kita yang diambil oleh Allah. Allahumma yarham. Allahumma yarhamhum wa'fu anhum. Ya. Jadi apakah mereka termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah? Tidak. Tapi karena begitu dekatnya dengan Allah ya. Begitu dicintai oleh Allah sehingga Allah ambil. Iya. Semakin menarik ya pembahasan kita kali ini, Ustazah. Tapi kita akan break sejenak. Ya, pemirsa, kami akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di Mengharap Ridhomu.
kembali lagi di program Mengharap Ridhomu. Baik Ustazah, jadi semakin menarik ya pembahasan hari ini terkait dengan Al-Quran surah An-Nisa ayat 175, yaitu kaitannya dengan rahmat. Ya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu begitu luas. Ya, dan terkadang kita melihat dalam suatu masyarakat ya ada istilahnya hujatan-hujatan yang istilahnya tidak ya mengatakan bahwasanya ini murka Allah Subhanahu wa taala tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Ya, seperti apa itu Ustazah? Iya. Ketika kita melihat orang berbuat salah ya. Kemudian kita malah menghujatnya. Coba kita kembalikan kepada diri kita. Misalkan kita punya kesalahan ya. Iya. Panggil oleh pimpinan. Iya. Di ruangnya. Iya. Kamu itu, kesalahanmu itu mau tahu? Iya. 1, datang terlambat. 2, cepat pulang. Aduh. Cepat pulang. Pekerjaan tidak selesai. Iya. Sebenarnya mau kerja atau tidak? Nah, kalau dalam waktu singkat-singkatnya, jadi kayak proklamasi. Kamu tidak perbaiki cara kerjamu, besok kamu angkat kaki dari sini. Weh. Apa yang kita rasakan? Hancur kita. Sudah dituding-tuding begitu, ya kan? Dibeberkan semua kesalahan kita, seakan tidak pernah kita berbuat baik. Tidak diberi kesempatan kita untuk membela diri dan memberikan penjelasan. Orang kalau kena musibah kan nggak mungkin kemudian memberikan penjelasan. Tapi coba kita lihat pimpinan yang kedua. Bu Dewi coba ke sini. Ibu kemarin sakit. Oh iya Pak, saya sakit. Mohon maaf saya tidak hadir. Saya juga tidak sempat minta izin. Karena sakit saya sudah sedemikian parah. Oh jadi Ibu sakit ya. Sekarang sudah sehat? Sudah. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Nanti lain kali kalau sakit kan bisa izin meskipun lewat WA ya. Jadi kami mengetahui Ibu sedang dalam keadaan sakit. Nah, beda banget. Yang pertama dihujat, yang kedua tabayun. Iya kan? Tabayun. Memberikan masukan secara baik dan bijak. Tidak menuding. Kalau yang menuding, meskipun saya salah, tapi biasanya tidak terima kalau dihujat. Tapi akan terima kalau misalkan cara kita dengan cara yang baik dan bijak. Dalam ayat yang lain, Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum. Masyaallah. Jadi sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, sifat kasih sayang Allah, rahmat Allah juga diteladani oleh Nabi Muhammad SAW. Jika bukan karena rahmat dari Allah, ya, hatimu itu tidak akan selembut ini. Masya Allah. Karena kelembutan Nabi Muhammad, maka Masya Allah, kita saksikan dari awal Islam kemudian sampai akhir zaman berbondong-bondong umat manusia masuk ke dalam Islam, melihat indahnya, lembutnya akhlak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan hatta kepada orang kafir sekalipun, kepada orang Nasrani Yahudi sekalipun, sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam penuh kasih dan sayang kepada mereka. Ada orang Yahudi sudah kakek-kakek, buta lagi, mungkin kita sudah pernah mendengar riwayatnya. Setiap pagi Rasulullah datang menjenguk beliau, disuapin oleh beliau dengan penuh kasih sayang. Padahal mulutnya dia tidak tahu kalau yang menyuapinya adalah Muhammad. Dikata-katai itu Nabi Muhammad, dasar Muhammad. Seperti ini. Padahal yang menyuapi adalah Muhammad. Apakah Nabi Muhammad kemudian tidak membalas? Tidaklah, tidak membalas. Karena kasih sayang Rasulullah kepada segenap umatnya.
Hingga kemudian Rasulullah wafat, yang menggantikan adalah Abu Bakar. Wahai anakku Aisyah, tolong kasih tahu ke abahmu nih, apa yang belum abah lakukan dari semua yang Rasulullah lakukan. Ini abah, Rasulullah itu selalu menyuapi seorang Yahudi tua setiap pagi. Nah, hikmah dari kejadian itu. Datang ke sana, Abu Bakar suapi, hei siapa kau? Kau bukan orang yang selama ini menyuapiku. Jadi caranya berbeda, kasih sayangnya berbeda. Akhirnya setelah tahu Muhammad meninggal, berislamlah beliau. Ya, dari berbagai contoh peristiwa yang Ustazah tadi sampaikan, yang ini menjadi pertanyaan saya, bagaimana sebenarnya kita menggapai atau meraih rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu? Seperti apa itu, Ustaz? Meraih rahmat dan dengan melihat contoh-contoh kejadian peristiwa yang dialami, apalagi di bulan suci Ramadan ini, ya kita dihadapi dengan ya situasi pandemi kan, bagaimana kita juga dengan adanya situasi pandemi ini kita bisa lebih bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi yarhamuka man fis sama. Jadi mengasihi yang ada di bumi, maka yang di langit itu akan mengasihimu. Bukan hanya Allah, tapi ketika Allah mencintai seseorang, aku mencintai Ustadz Khairul Asfar, maka Allah sampaikan cintanya itu kepada para malaikat. Wahai para malaikat, cintailah Ustadz Khairul Asfar. Dan malaikat mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Dengan syarat apa? Itu irhamu man fil ardi. Kaitannya kasih sayang. Di bulan Ramadan ini kan puasa tidak dilihat dari hanya menahan lapar dan dahaga, tapi secara sosial. Kita lihat bagaimana para orang dermawan di bulan Ramadan ini memberikan kasih sayangnya kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan disitulah sebenarnya hakikat daripada puasa, dari segi sosialnya. Bagaimana pandangan Ustazah? Iya, jadi ibadah di dalam Islam itu bukan hanya ibadah vertikal, sholat saja dari pagi sampai jam berapa rakaat, setelah itu kecapean, ibadah saja. Tapi dia lupa bahwa ada orang di kananmu, ada orang di kirimu, ya kan? Maka dalam Islam itu ketika sholat, ya kan? Assalamualaikum warahmatullah, ya kan? Assalamualaikum warahmatullah. Assalam, kedamaian, keselamatan kepadamu. Berarti kita warahmatullah dan rahmat Allah di kanan dan di kiri. Bukan hanya untuk kita saja. Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Jadi kita berharap bahwa kebaikan-kebaikan yang bertumpah ruah di bulan Ramadan ini bukan hanya selesai di bulan Ramadan, tapi juga bisa diteruskan nanti setelah Ramadan itu usai, berkelanjutan. Jangan kemudian habis Ramadan habislah juga amal. Makanya ada jadi doa kan itu bulan ini adalah bulan Ramadan ini adalah bulan terbaik karena kita tidak tahu makanya ada yang Rasulullah kalau tidak salah berdoa bahwasanya la taj'alni abdan ramadian bahwasanya janganlah menjadikan saya seorang hamba yang taat hanya pada di bulan Ramadan saja. Iya kan, tetapi setelah di bulan abdan Ramadan rabbanian, bahwasanya hamba yang betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Betul. Ya. Baik Ustazah, di akhir pembahasan ini mungkin mohon memberikan closing statement-nya terkait dengan tema yang kita bicarakan hari ini. Silakan Ustazah. Oh iya. Jadi berbicara mengenai rahmat, maka rasakanlah di dalam hati kita bahwa Allah sangat mencintai kita. Masya Allah. Sangat menyayangi kita, sehingga Allah memberikan kesempatan yang begitu sangat banyak kepada kita. Oleh karenanya ketika kita mensyukuri setiap rahmat yang Allah berikan,
maka insya Allah, janji Allah, Allah akan menambah nikmat-nikmat itu. Allah akan menambahkan rahmat-rahmat itu. Yang kedua, manifestasi dari kita bersyukur pada Allah, merasakan rahmat yang Allah berikan. Jangan lupa bahwa kita juga punya saudara-saudara, punya kerabat, punya tetangga yang mereka itu juga butuh kasih dan sayang kita. Kalau kita belum mampu secara harta, kita berarti secara pikiran kita sampaikan kepada mereka, ajak mereka sama-sama untuk beribadah kepada Allah. Tidak mampu secara lisan, bagaimana kita tetap memperlakukan mereka secara baik. Insya Allah dakwah bilhal, dakwah yang menyejukkan, dakwah yang mampu mengambil hati mereka, sebagaimana dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, itu bisa nyampe ke dalam hati mereka dibandingkan dengan kita menjustifikasi, menghukum, melaknat, menghujat orang. Mungkin seperti itu, semoga ada hikmah yang bisa dipetik. Bisa mungkin dilanjutkan begitu. dengan doa. Oh iya, mari kita sama-sama berdoa. Istighfar, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya ma'bud ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamna. Wahdini solihati a'malana wa tawaffana muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih, syukran Ustazah atas kehadirannya dalam program ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah kita akan bertemu pada kesempatan dan tema-tema yang lain. Insya Allah. Tak lupa pula ya juga kita sampaikan ucapkan kepada para pemirsa ya di rumah, selamat menantikan buka puasa. Ya, berbukalah dengan yang manis-manis, jangan berlebihan. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wafakanallahu ayyakum ila tariqil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampai jumpa. wabarakatuh.